Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Ibu harapkan kalian semuanya sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu jaga kesehatan supaya kalian bisa belajar dengan baik. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar buku tematik. Buku baru ya, kita ganti buku tematiknya yaitu tema 3D, kewajiban dan hakku. Silahkan kalian persiapkan bukunya. Kita belajar bersama-sama di tema 3D. Dan seperti biasa, silahkan kalian persiapkan buku tulis dan alat tulis yang lainnya. Materi yang Ibu sampaikan dicatat di buku kalian masing-masing. Hari ini kita belajar tema 3D subtema 1. Subtema 1, kewajiban dan hakku. Silahkan dibuka buku paketnya. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Siswa mampu menemukan dan menuliskan kalimat saran. Yang kedua, siswa mampu menuliskan kalimat saran berdasarkan peristiwa. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan permasalahan dan menuliskan penyelesaiannya. Yang keempat, siswa mampu menuliskan kalimat saran berdasarkan percakapan. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang kewajiban dan hak? Kewajiban itu apa? Hak itu apa? Kita pernah mempelajari di tema sebelumnya ya. Nah, silakan diingat kembali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang dimiliki dan digunakan sesuai kebutuhan sendiri. Silahkan diingat-ingat kembali pengertian kewajiban dan hak. Nah, itulah pengertian kewajiban dan hak. Sekarang kita akan mempelajari tentang kalimat saran. Nah, anak-anak, ada yang tahu kalimat saran itu apa? Nah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, kemudian usulan, himbauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, itu adalah pengertian dari kalimat saran. Biasanya kalimat saran itu menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Nah, ketika kita menyampaikan saran, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik, sopan, dan santun. Yang ketiga, dapat ditambahkan dengan alasan atau pendapat yang mudah dipahami. Kemudian yang keempat, saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Nah, contohnya, Bu Guru mempunyai kalimat permasalahan. Perhatikan baik-baik ya contohnya. Tony terlalu asyik menonton TV sehingga tidur larut malam. Nah, akhirnya Tony bangun kesiangan. Ia menyiapkan buku dan peralatan sekolah dengan terburu-buru. Sesampainya di sekolah, ternyata buku tugasnya ketinggalan. Kira-kira kalimat yang tepat atau yang baik untuk disampaikan kepada Tony bagaimana ya? Bu Guru yakin kalian sudah bisa pasti ya untuk menyampaikan saran kepada Tony. Nah, saran yang bisa kita berikan kepada Tony yaitu sebaiknya Tony tidak tidur terlalu larut malam dan menonton TV-nya dibatasi. Nah, kemudian sebelum tidur
Tony sebaiknya menyiapkan buku dan peralatan sekolah untuk besok pagi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, kita buka halaman 10 ya nak ya, nomor 4. Nah, di sini menuliskan kalimat saran berdasarkan peristiwa. Perhatikan yang B. Tony baru saja selesai bermain bola. Bajunya kotor dan basah oleh keringat. Tony ingin langsung menonton televisi. Nah, kira-kira saran apa yang tepat untuk Tony? Saran yang tepat yang bisa kita berikan kepada Tony adalah sebaiknya Tony setelah bermain bola langsung mandi supaya badannya bersih dan segar. Kemudian Tony baru nonton televisi. Nah, kira-kira seperti itu ya nak ya. Nah, silakan kalian isi sendiri contoh-contoh yang lainnya A, C, dan D ya. Sekarang kita akan membuat kalimat saran berdasarkan percakapan. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 17. Di situ ada percakapan Deli dan Vira. Silahkan kalian baca percakapannya Deli dan Vira. Kira-kira apa isi percakapan itu ya? Sekarang, saran apa yang tepat atau yang baik untuk disampaikan kepada Vira berdasarkan percakapan tersebut? Kira-kira apa ya saran untuk Vira? Vira sebaiknya sebelum berangkat sekolah sarapan pagi terlebih dahulu, supaya tubuhnya tidak lemas dan tidak lesu lagi, sehingga belajarnya lebih semangat. Karena sarapan itu sangat penting. Sarapan pagi itu memberikan energi bagi tubuh sehingga kita tidak merasa lemas. Kemudian, sarapan pagi juga membuat tubuh kita lebih mudah memahami pelajaran karena kita lebih mudah berkonsentrasi. Nah, itulah kira-kira pesan yang bisa disampaikan untuk Vira. Setiap anggota keluarga harus saling menyapa dan berpamitan. Nah, kita wajib berpamitan sebelum berangkat sekolah. Nah, sebelum berangkat ke tempat-tempat yang lain. Nah, anak-anak, kalian masih ingatkah waktu kelas 1, kelas 2 ketika akan berangkat ke sekolah, bagaimana cara berpamitan kepada ayah dan bunda? Dan apa yang disampaikan ayah dan bunda kepada kalian? Masih ingatkah? Wah, jadi kangen ketika di sekolah ya. Semoga wabah ini segera berakhir dan sekolah kita bisa masuk seperti biasa. Kita bertemu dengan teman-teman, dengan ibu guru, dengan pak guru, dengan adik kelas dan kakak kelas, serta seluruh warga sekolah. Amin ya robbal alamin. Biasanya ayah dan bunda banyak sekali memberikan saran kepada kita ketika akan berangkat sekolah, baik ketika di perjalanan atau misalkan ketika di sekolah atau bahkan ketika pulang sekolah. Misalnya orang tua berpesan kepada kalian untuk pulang tepat waktu. Nah, masih banyak saran-saran yang lainnya yang biasanya orang tua kalian sampaikan. Tugasnya adalah tuliskan beberapa kalimat saran yang disampaikan orang tua ketika kalian akan berangkat ke sekolah. Silahkan dicatat di buku kalian masing-masing sebanyak-banyaknya ya. Jika sudah selesai, silahkan dikirimkan ke ibu guru kalian masing-masing. Anak-anak, itulah tadi materi kita hari ini tentang kalimat saran. Semoga apa yang ibu sampaikan kalian bisa memahaminya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai dan marilah kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan dari Bu Guru adalah jangan lupa kalian selalu melaksanakan sholat 5 waktu, patuh terhadap kedua orang tua, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.